Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan, eh, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh di acara Kongkong Ramadan. Pada kesempatan kali ini eh, perihal menghadapi tema pada kesempatan kali ini adalah membahas membangun mental diri, menghadapi bahaya pandemi COVID-19. Karena pada kesempatan kali ini kita masih belum meninggalkan masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan diskusi langsung, ngobrol-ngobrol santai. Mohon maaf sebelumnya, nanti kalau ada bunyi lembu atau apa ya, pokoknya jangan dihiraukan. Nah, malam ini saya ngobrol langsung sama founder Imbang Diri. Kebetulan beliau adalah dokter muda Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat malam. Oh, kok ini? Bentar, mohon maaf. Kita sembari menunggu pemateri dulu ini. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Sembari kita menunggu materi. Oke, lihat. Kok belum bergabung ya? Nah, ini sudah bergabung. Selamat malam, Desukma. Halo, selamat malam. Kok Desukma sih? Oh, panggil apa ini? Dokter Alsa muda atau apa aja. nih? Alsa Oh, aja. Alsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi hujan di sini. Nah, di sini alhamdulillah udah berapa hari ya? Udah 3 hari yang lalu. Udah 3 harian ya belum hujan di sini. Iya, iya. Gimana puasanya, lancar nggak? Alhamdulillah masih belum bolong. Masih lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini eh teman-teman, ini bukan materi ya, tapi kita untuk ngisi sebenarnya acara ini diisi untuk kemudian Kongko Ramadan menunggu ngabuburit bareng. Tapi karena beliau sangat sibuk, DLC sangat sibuk, sehingga harus malam kita ngambil waktunya gitu. Iya, Oke, mungkin aduh, aku takutnya kalau sore nggak bisa join nanti. oh iya. Ya ini kan lagi koas nih ya. Iya, betul. Ini dokter muda ya. Aduh, jadi malu. Tidak apa-apa, ini kan harus ini juga dikasih tahu ke teman-teman. Ini nih, Ah, iya. kita kan mau ngobrolin terkait membangun mental diri, menghadapi bahaya pandemi. Ini kan kita udah sudah 2 tahun ya, 2 kali puasa kita sudah menghadapi pandemi. Tentunya mental kita tuh kayak gimana? Apalagi mudik sudah 2 kali nih kayaknya dilarang sama pemerintah. Bagaimana kemudian membangun mental diri menghadapi pandemi? Bukan hanya menghadapi bulan puasa ya, tapi bagaimana pandemi ini juga bikin mental kita down juga ya. Ekonomi Iya, juga betul. dipikirkan, nggak pulang kampung dan sebagainya. Ini gimana nih? Pertama yang harus dibangun untuk mental ini untuk menghadapi bahaya pandemi ini gimana nih? Eh, wah, kita sharing aja ya. Jadi ini menurut pendapatku aja. Oh ya, sebelumnya makasih Kak Soleh udah ngajak aku buat ngobrol malam ini. eh Sebenarnya aku senang banget sih kalau kita tuh bakal sharing-sharing tentang kayak masalah kesehatan mental gini karena pandemi ini menurutku emang sesuatu yang bikin kita tuh jadi menghadapi sesuatu yang nggak pasti gitu kan, dan orang-orang tuh kan nggak suka sama sesuatu yang nggak pasti, apalagi udah 2 tahun ya kak ya, kita kayak Iya, nggak dua bisa tahun hidup ini bebas udah gitu, nggak kerasa ya kayak bebas. harus pakai masker setiap keluar rumah gitu kan, terus kayak Iya. mau ngapa-ngapain tuh dibatasin gitu, nggak bisa nonton bioskop gitu kan, apalagi anak-anak muda sekarang gitu kan. Aku tersiksa banget sih 2 tahun nggak nonton bioskop. 2 tahun ya, hampir 2 tahun gak sih? Iya, Ya hampir terus 2 tahun nih. itu kalau aku sendiri sih ya mungkin karena udah lama ya, jadi aku kayak ya selama hampir 2 tahun ini akhirnya aku juga
berusaha untuk mencari strategi sih, kayak apa ya yang harus aku lakuin. Kayak awal stres banget kan, kayak aduh nggak boleh kemana-mana, terus kayak harus pakai masker keluar rumah, terus kayak mau kemana apa ya, pokoknya semua tuh serba dibatasin gitu. Nah kalau misal dan bahayanya sih orang yang mungkin nggak biasa sama kegiatan yang mungkin kayak nggak bisa leluasa itu pasti stres banget kan. Jadi kayaknya seorang stres sekarang kayak banyak banget deh orang-orang depresi gitu-gitu. Iya, Tapi kalau ya jujur ya, kayak aku juga pasti aku juga sempet depresi juga sih gara-gara pandemi gini. Terus ya eh, yang pertama sih memang kayak kita tuh pertama emang harus nerima dulu sih Kak ya. Kita tuh harus nerima keadaan kalau ya udah kita tuh sekarang emang harus menghadapi keadaan pandemi gitu loh. Jadi yang ketika kita tuh udah menerima keadaan itu pasti kita kayak oh ya udah, aku harus tetap melanjutin hidup aku gitu. Jadi nggak kepikiran yang nggak cuma mikir yang ih pandemi terus gimana nanti gitu ya. Kita harus ini dulu sih, harus lebih yang nerima dulu kalau oh ya udah kita hidup dengan COVID gitu. Sekarang kan katakannya hidup dengan COVID gitu kan. Terus kayak kita iya. harus Berbarengan kita itu. bisa, kita tuh harus kayak ya udah sekarang kita tuh sekarang tetap tetap hidup kayak biasa. Cuman gimana caranya kita ngejalanin hidup, cuman dengan cara yang baru gitu. Itu sih kalau kita Iya, yang pertama udah nerima keadaan dulu tuh kayak ya udah pasti enak gitu. Jadi mau kita uh, misalnya tetap kerja, tetap apa tuh udah enjoy gitu loh kalau kita udah nerima. Dan aku juga lama sih kemarin kayak ya udah berarti kita mau nggak mau ya harus tetap ini nerima keadaan kalau kita harus tetap beraktivitas di tengah-tengah pandemi gitu. Cuman ya tetap enggak menyepelekan, maksudnya tetap ya kalau keluar tuh ya enggak, bukan enggak. Sekarang tapi orang-orang lebih karena udah capek mungkin ya, udah pada nggak pakai masker, udah banyak tuh yang nggak pakai iya. masker, terus kayak udah mulai yang kongko-kongko, nggak kira-kira gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya menurutku juga ya salah sih ya, tapi nggak bisa nyalahin orangnya juga gitu. Itu sih kalau menurutku. Kalau kakak selama 2 tahun ini bagaimana perasaannya menghadapi pandemi? Ya banyak dampaknya lah pokoknya. Terutama kalau bulan Ramadan ini ya. Teman-teman Hmm. mungkin yang sering ngabuburit bareng, buka puasa bareng. Hari ini kan kita dilarang sama pemerintah tuh. Ya, jadi mungkin ini dampaknya sangat besar bagi teman-teman yang lainnya. Oke, di alasan selain yang lain ya, selain menerima bagaimana kemudian kita harus hidup berdampingan dengan COVID ini. Artinya kita harus terbiasa pakai masker. Selain membangun mental menerima itu, apalagi sih yang harus dibangun untuk mental diri kita untuk menghadapi pandemi ini. Kita kan nggak tahu nih masa berakhirnya pandemi sampai kapan. Iya, kalau aku tuh lebih ke kayak jangan ngerasa menghadapi ini sendirian sih. Jadi kayak kita ini semua tuh ngerasain gitu kan. Jadi nggak cuman kayak, aduh aku kok kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya selama pandemi gitu. Itu kayak ya nggak cuma kamu aja gitu yang kayak gini. Kayak semua orang di dunia tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain seperti dulu gitu. Jadi ketika kamu ngerasa nggak sendirian tuh kamu nggak stres gitu loh. Kayak oh ya udah berarti eh, sama-sama gitu. Itu sih kalau aku tuh kemarin kayak mencari mencari teman dulu gitu, mencari teman yang buat buat nyemangatin diri sendiri kalau oh kamu tuh nggak sendirian kok ngadepin pandemi, kok kamu nggak stres sendirian kok gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku gitu. Yang gampang-gampang aja Jadi kayaknya, soalnya kayak kalau yang terlalu spesifik tuh juga susah sih, tergantung orang juga kan ya. iya, jadi kayak gini ya bahasa bahasa ini ya bahasa anak mudanya tuh jangan jomblo gitu kan. Jadi harus ada yang mendampingi gitu kan, gitu ya. Ya biar biar bebannya tuh nggak stres sendirian gitu. Artinya pandemi ini nggak kamu aja yang menghadapin, tapi orang lain juga gitu ya. Iya, Selain klarifikasi, klarifikasi menerima tapi ada teman. jomblonya nggak harus punya pasangan ya, maksudnya kayak kamu tuh sama teman-teman kamu juga bisa gitu kan, karena apa ya, kayak yang penting tuh ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu tiap hari gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu habis capek seharian sama kegiatan kamu yang mungkin nggak biasa kamu lakuin, terus ya udah kamu akhirnya tuh butuh orang buat ngobrol gitu, kayak ngapain aja kamu tuh gitu, apa ngapain aja, terus kayak gimana, itu tuh kayak udah ngerasa kalau oh berarti ya kita tuh nggak hektik sendirian gitu. Ya itu sih, itu yang kedua ya, itu yang kedua. Terus kalau ketiga itu eh apa ya, kalau dari aku tuh
ada pendapat nggak menurut kakak kira-kira kita bisa ngapain kalau misalnya kita di rumah aja terus kita nggak apa kita tuh gini-gini terus 2 tahun enaknya biasanya ngapain ya biar nggak stres kalau kakak ngapain. Mungkin ya kalau aku pribadi sih karena masih agak rentan, masih bebas, artinya keluar pakai masker dan teman-teman itu masih enggak apa ya, artinya masih bisa lah untuk beraktivitas gitu, enggak, meskipun masih terbatas gitu, artinya enggak stres-stres banget, artinya bisa masih ngopi dengan teman-teman dengan mematuhi protokol COVID-19. Selain itu juga mengurangi kerumunan yang awalnya mungkin 10 orang, akhirnya ngopinya cuma berdua, artinya berteman lah, artinya punya teman untuk kemudian sharing bahwa kita tuh menghadapi pandemi tidak hanya sendirian gitu kan. Artinya meskipun di tengah badai COVID-19 tetap aktivitasnya tetap seperti itu. Nah mungkin aku ya kalau di rumah mungkin jarang juga, artinya masih sering aktivitas di luar tapi dengan masih menggunakan protokol COVID. Mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa hidup di kamar, mungkin mereka jarang stres gitu kan, karena mereka udah hidupnya di kamar aja, duduk menung, main HP, mungkin itu mereka tidak stres. Tapi bagi yang sudah aktivitasnya banyak banget, wira-wiri keluar, kayak di alasan ini mungkin dulu waktu bulan-bulan Maret ya, Maret kan baru kita masuk ini kan menghadapi COVID-19, stres gitu kan, stres, ini kok kita harus pakai masker, nggak boleh keluar, physical distancing, ini sebagainya lah, mungkin ini bagi tekanan baru, tekanan nih, artinya gimana, aku kayak dikekang gitu ya. Ini ada dua nih kan, tadi aku udah pengen menerima, terus nggak sendirian. Nah selain itu ada nggak yang hal penting yang kemudian dibangun selain itu? Selain menerima dan ada teman untuk menghadapi itu. Harus tetap percaya diri sih. Jadi biar kamu tuh nggak apa ya kamu tuh yakin aja gitu sama sekarang yang kamu lakuin tuh, pokoknya kamu tetap ya bisa menjalani hidup seperti biasa. Karena mungkin kita kayak nggak pede kan, kayak misalnya kita udah lama banget di pandemi gini, terus kayak ngerasa aku tuh nggak bisa kayak dulu, aku bisa nggak tetap, misalnya aku nggak bisa terlalu produktif kayak dulu gitu, apakah dengan kegiatanku yang nggak kayak dulu tuh aku bisa tetap misalnya punya penghasilan yang cukup atau gimana ya, yang penting pede sih. Kalau aku kayak ya udahlah pede aja dulu, kayak apapun yang sekarang dijalanin pasti ntar tetap baik gitu loh. Karena kadang apa ya, overthinking sih yang bikin kita tuh jadi mau ngapa-ngapain tuh mikir, aku gini nanti gimana ya kalau gini terus gitu, ntar kedepannya gimana ya kalau gini terus. Jadi sekarang tuh lebih ke udah jalanin aja dulu yang bisa kamu jalanin, kayak jangan terlalu banyak mikir ntar kedepannya gimana gitu sih. Kalau aku sih gitu, kayak sekarang tuh kan aku udah sering ke rumah sakit ya gitu, mungkin kayak sekarang tuh aku ngerasain kalau aku pribadi kayak koas gini tuh kan kalau sebelum pandemi tuh ada jaga malam ya, terus kayak pasien tuh banyak. Cuman selama pandemi kan aku di rumah sakit tuh pasien kayak berkurang, terus nggak ada jaga malam. Jadi aku jaga rumah sakit tuh cuman ya pagi, siang, terus sore ya sampai jam 8 9 gitu. Nggak sampai yang shift malam sampai pagi. Dan pasien-pasien juga nggak sebanyak dulu. Terus aku pasti mikir kan kayak, gimana ya kalau koas kayak gini tuh ntar aku nggak dapat banyak ilmu gitu. Tapi ya akhirnya aku mikir kayak, ya udahlah gitu, sekarang kamu jalin aja yang koas sekarang gitu ya, kamu sekarang jaga, kamu sekarang ketemu pasien yang segitu tuh, ya udah dijalin aja. Ntar kedepannya mau kamu tuh ternyata ilmunya masih kurang atau apa, itu ya nanti tuh sambil jalan juga pasti tetap bakalan bisa kekejar gitu sih. Kayak kita harus pede sama diri sendiri dan jangan overthinking sama apa yang belum kamu hadapin gitu. Oh iya, ini kan tadi bahas koas di rumah sakit ya. Iya nih, koas di rumah sakit nih. Nah, gimana sih perasaannya ketika pertama kali? Dulu kan masih, mungkin kalau sebelum koas, itu kan ngelihat rumah sakit kan hal yang menakutkan. Karena di rumah sakit itu kayak sarang COVID loh. Bahkan ada yang ngomong, tetangga ngomong ini ya, mereka takut ketika lagi demam, itu ke rumah sakit karena takut kemudian dikasih label dia COVID. Nah, gimana perasaan kamu ketika pertama kali koas datang ke rumah sakit langsung, gimana mentalnya gitu, perasaannya gimana? Wah, ya.
Oh ya, aku mau cerita dikit. Jadi kalau di Lamongan ini kan rumah sakitnya dibagi dua ya. Jadi ada rumah sakit yang buat COVID khusus sama rumah sakit yang nggak COVID gitu. Kan kalau kita dokter mudanya nggak boleh ke rumah sakit yang COVID. Jadi kita tuh di rumah sakit yang nggak COVID, tapi itu juga nggak boleh kayak di IGD, nggak boleh di UGD, nggak boleh di ruang isolasi gitu-gitu. Kita cuman masuk di zona-zona yang kuning sama hijau, kayak ruang poli, terus rawat inap, kayak gitu-gitu kan. Nah, aku pertama kali masuk rumah sakit itu ya sebenarnya overthinking sih kayak ih aku mendatangi sarang covid gitu kan, aku tuh udah pakai prokes ya, ngebayangin kan, udah kacamataan, pakai face shield, terus masker tuh double, masker tuh ya kalau nggak N95 KN95 itu di double masker medis, terus kayak terus pakai misalnya kayak apa ya, pokoknya tuh double double banget lah, itu kan pengap banget kan, kayak ngebayangin yang terus aku tuh mesti kalau habis dari rumah sakit pulang ke kos gitu, aku ngerasa kayak ya Allah aku kotor banget sih, aku kayak banyak virusnya gitu. Terus akhirnya aku tuh dulu sempet agak yang biasa aja kan sama Musta, ya udahlah gitu. Tapi aku bener-bener ngerasain sih ketika aku masuk rumah sakit, aku bener-bener kayak ngerasain hawanya emang nggak ada apa-apa gitu, cuman kayak ngerasa kamu di rumah sakit kayak apa ya, ngerasa kayak ih, orang-orang yang nggak pakai masker ini nggak tahu aja di rumah sakit gitu kan. Jadi aku tuh kayak ya udah, aku dari situ tuh lebih ke pertama takut takut sih, takut, cuman ya udahlah gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim aja gitu kan ya. Aku juga jaga diri karena ya pertama jaga imun kan, harus jaga imun banget tuh kan, biar maksudnya Iya, itu kan salah satu cara supaya kita nggak apa namanya juga virus kan ya, jaga nggak ketular imun, COVID. terus kayak ya menghindari jaga imun, terus nggak stres itu kayak walaupun susah ya koas gak stres tuh susah, cuman harus bahagia gitu. Kayak gimana caranya kamu tuh tetap menjalani koas tuh enjoy. Maksudnya enjoynya tuh dalam artian kayak ya udahlah kamu bisa aja gitu. Akhirnya aku selama hampir seminggu 2 minggu pertama di rumah sakit tuh aku kayak takut-takut gimana, tapi lama-lama ya udah biasa. Sekarang aku kalau jaga kan pakai kayak gown, terus face shield, masker double, terus pakai handscoon gitu-gitu kan. Ya udah aku kalau jalan ngeliatin ruang isolasi gitu. Bahkan aku tuh nggak, sekarang itu aku udah beberapa kali menghadapi pasien kayak pasien rawat inap gitu, tiba-tiba post covid, setelah covid gitu kan, tiba-tiba aku ngerawat pasien post covid. Tapi itu juga kita tuh nggak boleh ngelupain di rumah sakit tuh juga banyak penyakit yang lebih menakutkan daripada covid, kayak TBC, terus kayak HIV, terus hepatitis B, itu banyak banget kan. Dan aku tuh sampai kamu nggak cuma ngadepin COVID di rumah sakit gitu kan, kayak banyak penyakit-penyakit menular yang kamu Iya. hadapin gitu. Jadi ya sekarang lebih ke, makanya aku bilang tadi pede aja gitu, kayak aku sekarang sekarang koas gitu kan, misalnya di pandemi gini ya, ya aku tetap bakal bisa dapat banyak ilmu lah, tergantung gimana kita mensiasati aja kan kayak gitu. Jadi ya sekarang ya alhamdulillah ya, semoga aku juga ya tetap berdoa semoga aku baik-baik saja dan selalu lancar koas, kayak ya kadang deg-degan juga sih gitu ya. Ya hitam putih lah ya koas di rumah sakit di masa pandemi gini, ya serem-serem juga sih. Oh iya, kan kamu ini kan terjun ke dunia kesehatan langsung. Ini kan kalau kita lihat di sekitar kita gitu kan. Hari ini kan udah masyarakat kayak udah lelah dengan menghadapi hidup gimana di masa bahaya pandemi ini ya. Dimana mereka udah hampir 1 tahun, 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih lah, berapa Iya bulan lebih ya, ini. lebih udah Mereka hampir. itu iya 1 tahun lebih. Karena kita awalnya kalau nggak salah Maret, sekarang April, ya 1 bulan lah, lebih 1 bulan gitu kan. Itu sekitar Maret kita di apa Indonesia katanya masuk ini COVID-19 itu. Nah, mungkin bagi yang tenaga medis ya, karena mereka harus menghadapi langsung sejak orang-orang yang kemudian terlalu COVID, ada inilah pokoknya. Artinya rentan untuk kemudian ketemu dengan orang yang kemudian positif COVID-19. Nah, tetapi kalau kita lihat lah, di kehidupan yang nyata itu banyak yang kemudian tidak pakai masker orangnya. Nah, bagaimana mental seorang udah kayak semua, mereka udah terlanjur gimana ya, kayak udah, duh, kok habis setahun ini saya harus pakai masker gitu kan. Itu kan juga mental mereka. Bagaimana kemudian sih membangun mental mereka, artinya tetap gunakan itu. Nah, gimana sih sarannya gitu loh. Kalau menurut Del sendiri gimana? Iya, tantangan banget sih, karena jujur di sini, di tempat aku koas sekarang tuh, bahkan di sini tuh orang udah kayak
pakai masker tuh cuman digantungin doang gitu, kayak cuman syarat doang, kayak buat apa sih pakai masker, ditaruh di dagu terus cuman dicantolin doang, cuma dipegang doang gitu. Bahkan pasien-pasien tuh juga sekarang tuh bahkan kalau sakit tuh nggak pakai, ada yang masa dirawat inap aja tuh nggak pakai masker gitu. Gimana ya, eh aku ngerasain banget susahnya mengedukasi orang-orang untuk bermasker gitu kan. Jadi kayak ya cuman mereka gini sih, ada beberapa yang sebenarnya tuh pakai masker karena takut. Mereka tuh sebenarnya apa ya, sebenarnya orang-orang itu kebanyakan pakai masker tuh jarang orang yang sadar, bukan, jadi mereka tuh pakai bukan karena sadar tapi karena takut gitu. Kayak kemarin ya, aku kalau misalnya kayak nganu pasien gitu, pasien tuh kalau aku datang aja, kalau aku sama teman-temanku datang gitu kan, itu mereka udah pakai masker. Nanti kalau kita udah pergi tuh mereka buka lagi gitu loh. Ada dokternya datang, mereka pakai masker. Nanti kalau mereka dokter pergi, ya mereka lepas lagi gitu. Jadi bukan, pakai masker tuh sekarang bukan sesuatu yang emang apa ya, memang karena mereka takut, Penting gitu. mereka menjaga diri itu bukan, tapi karena Iya. mereka takut dilihat ih nggak pakai masker kayak gitu. Makanya aku juga yang kayak gimana ya, aku jujur belum tahu caranya gimana biar orang-orang tuh apa ya mau buat bener-bener bermasker karena mereka sadar, karena itu tadi, eh tingkat pendidikan seseorang tuh juga mempengaruhi kan. Maksudnya kayak orang-orang yang educated itu ya pasti ngerti gitu kan apa sih fungsinya masker. Tapi orang-orang yang cuman kayak ya mohon maaf misalnya kayak nggak sekolah atau kayak mungkin lulusan kayak cuman mungkin SD atau apa kan, tapi kayak apaan sih masker gitu kan, kayak buat apa sih maskeran kayak gitu-gitu. Tuh di sini banyak banget kak, banyak banget pasien, banyak banget orang-orang yang nggak pakai masker. Bahkan jual makanan aja tuh orang nggak pakai masker, kebayangkan makanan nggak pakai masker gitu. Tapi kayak ya gimana ya gitu, emang harus apa ya, kita sekarang ini tugasnya kalau menurutku bukan waktunya lagi untuk ngomel-ngomel gitu loh, lebih ke kayak ya udah kita mencontohkan yang baik aja gitu. Ya siapa tahu mereka tergerak untuk mencontoh gitu kan ya. Ya itu sih kayak aku lebih ke gimana kita aja sih yang memberi contoh yang baik, karena kalau kayaknya udah nyuruh tuh sekarang kayak udah orang udah pada itu deh, udah pada tebal gitu, udah pada kayak resisten banget, mau dimarah-marahin Iya, juga udah iya. nggak peduli gitu kan gitu. Tetap dari kita dulu sih yang menurutku harus kasih contoh yang baik tuh kalau aku. Gitu gitu Iya nih, gitu. karena gini juga nih. Ternyata tidak hanya orang-orang yang kemudian, mohon maaf ya, eh, mungkin strata pendidikan juga mempengaruhi, tapi justru orang yang mengajarkan itu, orang-orang yang sudah strata pendidikannya udah anggaplah sudah tinggi, itu mereka Oh kadang iya. mengabaikan. Nah itu kan juga Mm-mm. jadi mental juga kepada Ada sih. orang-orang yang kemudian strata pendidikannya lebih bawah. Artinya, uang menjadi perbandingan. Oh, uang dia nggak, dia saja nggak pakai kok, kenapa saya harus pakai gitu. Ini yang kemudian menjadi bangun mental kepada mereka. Nih, mungkin kalau kita bangun mentalnya sendiri dari pribadi, memperbaikinya itu lebih baik. Nah, selain itu nih, kan banyak nih di masyarakat yang lain, banyak pedagang. Nah, menurut saya itu yang selain memberikan edukasi yang kepada ini, apa sih upaya yang kemudian untuk membangun mental kalau ini sebenarnya berbahaya loh Pak. Gimana sih upaya untuk kemudian membangun diri mereka, menyadarkan mereka gitu. Selain edukasi memberikan contoh kayak gitu, kalau karena Apa ya? bahkan denda pemerintah pun itu pun mereka masih, kalau ada orang ya kayak gini ya, masker itu bukan hal yang penting bagi mereka, bukan kebutuhan mereka untuk kemudian menjaga kesehatan, tapi untuk kemudian karena takut mereka didenda atau apa gitu, atau mungkin kalau mereka datang ke dokter, mereka pakai masker hanya untuk datang ke dokter, hanya untuk berobat, setelah itu mereka udah lepas maskernya gitu. Nah itu gimana itu sebenarnya itu Kalau kan mental pendapatku juga pribadi sebenarnya kan. tuh kayaknya ini kekeliruan dari awal pertama kali peraturan ini sih. Maksudnya dari pertama kali adanya kayak kebijakan itu sebenarnya tuh udah bikin orang tuh jadi putih abu-abu gitu kan, kayak pakai apa ya cara, apa sih kayak ketegasannya ini sih yang dari awal gitu. Jadi mereka tuh yang dari awal tuh udah labil juga. Sebenarnya harus gak sih pakai? Sebenarnya kayak gimana sih? Kok kayak nggak tegas banget sih? Kayak contohnya kayak PSBB aja lah yang pernah kita bahas, kayak PSBB kan nggak tegas ya. Terus kayak denda-denda itu juga apa ya? Mungkin yang selama
ini terlihat ya, itu kan yang di permukaan aja kan. Kita nggak tahu yang di bawah-bawah itu kan pasti ketegasannya kan nggak sama rata gitu. Jadi ya itu sih yang bikin orang-orang tuh kayak ya udahlah di sini lo nggak mungkin ya dari bawah nih misalnya kayak yang di maksudnya yang bukan di kota-kota besar gitu. Ah, biasanya juga enggak kok. Maksudnya kita nggak pakai juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah lah, paling juga nanti ini juga paling bentar doang. Akhirnya tuh jadi kayak apa ya? Pengaruh-pengaruh yang apa ya? Seakan-akan kayak ini tuh bukan sesuatu yang membuat mereka takut gitu, hanya kayak gertakan doang habis itu hilang gitu. Makanya sekarang orang juga jadi kalau digertak tuh udah kayak malah paling ntar lagi enggak gitu-gitu loh. Jadi ya menurutku susah sih. Emang kayak nggak bisa kalau sekarang udah pakai sistem yang dobrak-dobrak macam-macam tuh kayak udah pada mental semua tuh. Iya. Jadi gini ya, mungkin Delsa tuh bilang kayak gini, karena kita nggak tegas tuh, jadi kayak dikasih kelonggaran, terus mereka oh ini mungkin karena 1 minggu berlaku, setelah itu nggak ini ya. Jadi juga apa ya, masyarakat juga mentalnya kayak gini, apa ya, kayak pesimis lah ketika ini akan berlaku panjang atau tidak, seperti itu ya. Ini selain ini nih, mungkin kalau tenaga medis sudah kita bahas nih, bagi teman-teman muda sebenarnya banyak yang ini ya, mungkin yang masih mangkel, mungkin lah kebanyakan itu masih dari teman-teman yang masih sepuh juga sebenarnya ada sih, tapi banyak ini kalau teman-teman yang nongkrong kebanyakan itu kan dibubarkan sama satu PP, masih berkerumun, itu kan kebanyakan anak-anak teman-teman yang masih nongkrong. Nah, itu gimana sih edukasinya untuk mental, membangun mental mereka? Ya itu sih susah ya memang. Aduh, aku sampai sekarang jujur aku kayak masih agak kayak bingung gitu loh kalau misalnya udah berhubungan sama orang-orang yang udah pernah udah dibilangin berkali-kali dengan berbagai macam cara dan berbagai macam model tapi tetap bebal. Itu kayak apa mau kalian sih gitu. Kayak kalian tuh maunya apa sih? Apa mungkin gini ya? Mungkin karena jujur mungkin karena mereka itu belum kena. Nah, kalau versi jahatnya, mungkin mereka kayaknya harus kena COVID dulu baru ngerti kalau mereka tuh harus penting pakai masker dan Sadis banget juga kalau itu melakukan. boleh. Nah iya, karena gini, karena serius Kak, aku tuh beberapa teman aku yang maksudnya kan ya karena kita resiko tinggi juga ya, teman-teman aku juga ada beberapa yang udah pernah kena gitu. Nah itu juga akhirnya mereka tuh bener-bener yang was-was banget, walaupun mereka kayak ada yang banyak yang non kesehatan juga kena, cuma mereka tuh bener-bener yang kayak sadar banget dari dalam diri mereka sendiri kalau aku harus pakai masker, aku harus jaga diri, aku harus ini itu mereka ngerti gitu. Makanya kayak aku tuh lama-lama mikir kayak orang-orang yang masih menyepelekan ini, mereka belum pernah tahu mereka atau keluarga mereka atau siapapun di sekitar mereka yang kena. Jadi mereka nggak relate gitu loh sama betapa sakitnya, betapa apa ya. Kalau udah kena COVID tuh sebenarnya tuh kayak bener-bener yang bisa apa ya, menyenggol mental juga. Kayak COVID tuh sebenarnya karena apalagi isolasi harus 14 hari, terus kalau masa belum lagi dievaluasi obatnya banyak dan ada yang sakit atau temanku kayak segitu-gitu ya, apa tuh susah gitu. Dan COVID itu juga bisa aja kena lagi samping setelah COVID lalalalalala gitu. Itu loh yang ketika mungkin misalnya nggak mereka deh, keluarganya lah, misalnya orang tuanya lah, saudaranya lah, siapapun, pasti mereka kalau udah tahu ada sanak saudara yang kena COVID, itu pasti mereka baru sadar kalau COVID itu bahaya, dan akhirnya mereka baru kayak, oke, ini penting. Jadi ya entah bagaimana caranya biar mereka ngerti kalau ya mungkin mereka harus ketemu sama COVID gitu loh, baru mereka bener-bener kayak ya udah, mereka bakalan nurut. Nah, Ya sih, ini itu kalau juga dari aku gitu. ini juga pengalaman. Ya nih, ini kan pengalaman nih. Aku awal-awal kayak gitu juga nih. Jadi kayak kalau data waktu COVID, nah katanya di sini di daerahku ada yang positif berapa orang itu. Jadi kayak was-was gitu, mau ke sini was-was, mau ke mana was-was. Justru kayak kita tuh dikekang untuk kemudian ruang gerak kita tuh kayak sempit gitu. Mau ke sini takut COVID, mau sini takut inilah, takut inilah. Nah, itu yang kemudian muncul karena kayak semacam mereka sudah dikekang untuk ruang gerak mereka.
Nah, justru ketika mereka apa ya muncul kayak ada doktrin kayak gini masuk kepada mereka, ini loh sebenarnya dia ini nggak bahaya. Justru mereka lebih apa ya kayak semacam lebih bahasanya tuh lebih barbar lah. Mereka bebas nggak pakai masker, cuma mematuhi seperti itu. Itu kan banyak ya kayak gitu loh. Awal-awal juga kayak gitu juga aku kalau masih hati-hati hari ini, tapi alhamdulillah lah masih pakai masker, menghargai meskipun lah ya orang kadang meskipun nggak percaya kata orang, tetapi saya itu masih menghargai dan menjaga diri saya dengan protokol COVID-19. Mungkin teman-teman yang lain ada yang kemudian kan awal-awal bilang nih, COVID itu teori konspirasi, itu nggak bener, gimana itu kayak itu kan kemudian justru yang memunculkan benturan kepada teman-teman yang lain yang pakai masker muncul kayak gitu, itu cuma bohongan aja gitu. Nah itu yang kemudian gimana itu orang yang strata pendidikannya juga sama-sama tinggi diberikan itu seperti itu. Justru aku kasihan ya ngeliat orang tenaga medis gitu kan, ketika mereka gilis berapa dokter yang meninggal, tapi orang-orang kemudian tidak mau menghargai. Oke, kalian tidak percaya COVID, tapi pak gunakan masker. Kalau kalian positif nularin orang, kan nyusahin orang juga gitu kan, seperti itu. Nah, itu gimana itu kayak yang masih hal seperti ini kan. Hari ini sudah mungkin lah kita sudah masuk transisi, COVID sudah mulai turun lah, landai lah. Kayak grafiknya sudah mulai landai, orang yang kemudian positif, yang meninggal sudah sedikit. Itu gimana nih yang lain yang kayak yang masih mangkal-mangkal kayak gitu gimana nih? Biar nggak mangkal kayak Kalau gitu lagi. aku udah di fase dimana aku udah memberi pernyataan kalau mereka itu masih bebal, kayak ya udah tunggu aja sampai kalian menemukan COVID di sekitar kalian. Karena itu emang caranya itu doang yang bikin mereka tuh bisa buka mata gitu. Karena sekarang tuh kayak kita ngomong tuh sekarang udah tebal juga gitu. Telinga mereka tuh udah nggak bisa nembus lagi gitu loh omongan-omongan kayak pakai masker ya, udah nggak empan gitu. Dan apa ya? eh Kalau emang kayak aku tuh dulu benci banget ya kayak bilang konspirasi lalala itu kayak itu emang aku bilang mereka belum pernah ketemu COVID. Kalau udah ketemu pasien COVID beneran sekali aja ketemu, udah deh kamu pasti bener-bener kayak nggak mungkin bilang kalau kamu tuh kayak nggak percaya COVID. Teman dekatku, sahabatku tuh kena, kayak sahabatku tuh kena, terus kayak aku tuh orang-orang terdekatku tuh kena. Itu aku kayak aku walaupun waktu itu nggak ketemu ya, tapi aku tuh udah nge-feel kayak bisa merasakan kalau ya ampun orang terdekat itu kena COVID gitu. Jadi kayak apa lihat pasien-pasien yang sudah pernah kena gejala lain apa ya kayak kan ada tuh kan yang long COVID ya jadi gejala perpanjangan dari COVID itu kan ada juga banyak itu kan. Itu tuh kayak itu loh mungkin orang-orang ya itu sekarang tuh ya aku kayak kalau orang-orang masih bebal ya udah gitu itu pilihan mereka buat gak percaya gitu nanti ketika mereka bisa melihat semua ini ketika mereka bertemu dengan COVID di sekitar mereka gitu kayak ya udah itu doang caranya kak kayak sekarang mau kita maksa juga kita nggak punya apa ya susah banget kayak masuk ke ranah pribadi orang harus marah-marahin mereka pakai masker gini-gini pemerintah aja juga kadang pemerintah aja mungkin ya misalnya orang-orang yang yang pendidikan tinggi juga kadang labil masalah kebijakan ini gitu ya itu caranya ya memang harus kayak gitu harus bertemu dengan COVID dulu ya gitu Artinya sih yang lebih cepat dan akurat ya kan artinya biar mereka mematuhi seperti itu mereka harus punya pengalaman gitu ya atau paling tidak yang sekitar mereka yang kemudian ketemu sama COVID itu ya. Nah ini terakhir nih ya, betul. Biar ini kan biar obrolan kita berfaedah saran nih buat teman-teman yang kemudian masih yang hari ini kan kita momen bulan Ramadan artinya teman-teman hari ini kan pemerintah sudah berikan kebebasan untuk sholat tarawih meskipun dengan protokol COVID-19 ini apa sih saran untuk kemudian mereka agar tetap jaga kesehatan artinya mental mereka yang kemudian dari kemarin yang masih takut was-was untuk sholat tarawih mungkin lah dengan saran di alasan nanti gak apa-apa kita sholat ke masjid nah dengan protokol COVID apa sih kemudian yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke masjid dan pulang dari masjid seperti itu. Iya, oke. Kalau masalah protokol kesehatan mungkin orang-orang sudah pada bosan juga dengar ya. Kalau dari aku juga sekarang kan
aku udah memberanikan diri ya sholat di rumah sakit, karena kan mau nggak mau juga harus sholat di rumah sakit ya, waktu kayak aku jaga gitu kan Hmm. harus sholat ya. Aku sendiri kalau sholat itu tetap pakai masker karena kita nggak tahu ya di situ tuh gimana rumah sakit. Terus ya pokoknya kalau satu, menurutku satu sih yang penting emang Bismillah diniatin kalau kita tuh mau sholat gitu kan. Sholat tuh kan apa sih tujuannya kan, kayak minta perlindungan dari Allah, minta ya pokoknya kita juga ya itu sih kayak menghadap Allah gitu kan. Ya ternyata kan tuh baik banget ya gitu ya. Pasti eh kalau aku dulu juga sempat takut sebenarnya. Aku sempat takut sholat di masjid, sholat di rumah sakit aku sempat takut. Tapi karena aku dibilang sama beberapa temanku kayak diniatin aja, diniatin sholat. Ya sholat gitu kan. Sholat tuh udah lah gitu kan. Kamu tuh emang udah karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Akhirnya ya udah sholat ya dengan yang pertama ya tetap aja jangan lupa ya, aku udah kemana-mana tuh bawa hand sanitizer gitu kan. Dah terus kalau ya sering cuci tangan aja, cuci tangan tetap tetap ya, bawa barang-barang sendiri gitu. Kalau misalnya kamu mau memutuskan untuk sholat di luar lingkup rumahmu gitu ya, bawa sajadah sendiri, mukena sendiri, kalau bisa sendal sendiri atau kayak semua perlengkapan sendiri. Terus kayak make sure kalau kamu tuh emang bener-bener membersihkan semua yang kamu bawa gitu, kayak ya walaupun kita nggak tahu. Makanya masker tuh nggak pernah lepas. Aku cuma kalau wudhu doang tuh cuman kebuka aja dikit lah, habis selesai tuh aku pakai masker lagi. Soal pakai masker aku selalu pakai masker. Gak apa kalau emang parno banget ya udah kayak kamu lapis-lapis masker tuh nggak apa-apa gitu kan. Ya udah yang penting mungkin sekarang gini sih, kalau kita menunggu kayak sampai kapan sih ini berakhir itu kan kita tuh makanya aku bilang nggak ada kepastian tentang keadaan COVID ini kan. Jadi ya Iya. gimana caranya kan sekarang tuh mensiasati supaya kita tuh tetap bisa hidup dengan normal di keadaan kayak gini gitu ya. Salah satunya ya kita harus berani, harus pede ngelakuin aktivitas normal dengan catatan ya tetap mengikuti peraturan-peraturan ya emang untuk kita sendiri juga, tetap jaga jarak ya, tetap ya. Terus kayak habis dari masjid ya langsung langsung bener-bener semua barang-barang tuh bener-bener kayak jangan ditaruh di belakang pintu, jangan taruh di kursi-kursi, taruh di gantung-gantung, langsung dicuci. Kamu langsung mandi, jangan dulu kemana-mana, jangan pegang-pegang apapun, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu sih, kayak karena ya kan gitu ya, itu pasti kayak ya udahlah, Iya. pokoknya niat ibadah itu, tapi tetap jangan mentang-mentang jangan aku mau sholat gak pakai masker akan aku mau ibadah ya nggak gitu. Itu kan namanya menyesuaikan juga nggak itu kan, kayak ya kita harus tetap usaha juga kan kayak gitu buat melindungi diri kita dan orang lain kayak gitu. Jadi nggak apa-apa yang mau sholat ke masjid, silakan sholat ke masjid dengan catatan-catatan ya kayak yang udah pada hafal prokes, cuci tangan lalala itu. Dan kalau masuk rumah ya udah kayak biasa juga, bersih-bersih segala macem. Dan tetap ya itu sih kayak emang harus jaga kesehatan, emang kayak ya jangan overthinking, walaupun aku juga orang overthinking sih, tapi kayak kamu kalau kebanyakan pikiran terus kamu kayak mikir aku kalau sholat nanti ketularan COVID gitu-gitu ya, kalau kamu stres banyak pikiran gitu-gitu ya atau kamu malah malah ya ngedrop gitu, terus malah kayak sakit lalala tambah ribet. Jadi ya sekarang ayo kita sama-sama menjalankan kegiatan normal tapi dengan tidak melupakan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang harus menjaga prokes. Ya, seperti itu. Ya itu Kak, dan aku Ini terakhir nih. aman lah. Iya. Apa? Ini kan apa ya kan setelah puasa nih yang panjang selama 30 hari nih, 1 bulan lah istilahnya. Nah, ini kan kita akan menghadapi momen lebaran. Ini momen lebaran yang kata guru menambahkan. Nah, ini baru-baru ini Menteri Agama ini ngelarang takbir keliling. Sholat Id kan sudah diperbolehkan meskipun di tahun sebelumnya sudah diperbolehkan dengan jumlah yang sedikit protokol COVID. Nah, ini yang kemudian banyak berkerumun ini. Ini gimana nih tipsnya menjaga di tengah kerumunan setelah sholat Id atau saat silaturahmi ke rumah keluarga? Mungkin kalau teman-teman yang jauh kan nggak bisa mudik, tapi kemudian yang masih dalam kota, keluarganya masih kan silaturahminya masih tetap jalan. Ini gimana nih tipsnya? Kalau aku sampai sekarang belum membenarkan
takbiran keliling gerumbulan enggak sih? Aku sampai sekarang juga, kalau dari aku pribadi, aku tidak menyarankan kalian bertakbir bergerumbulan keliling itu enggak usah. Mending kalian takbiran online aja deh di Zoom teh takbiran atau kayak dari kamar kos kayak apa-apain enggak. Aku sampai sekarang belum mendukung kegiatan-kegiatan yang kayak gitu banget. Maksudnya ketika bukan sesuatu yang urgent banget, yang ada tujuan bener-bener sesuatu yang harus banget dikerjakan tuh menurutku kayak udahlah, please itu bukannya aku kayak apa ya? Bukan aku kayak mau menghilangkan budaya, tapi ini juga kamu ketika kamu takbiran, kamu nggak tahu kamu nularin orang kan, kamu malah bikin orang sakit kan, malah tambah ya kayak betul malah tambah nggak baik kan ya. Maksudnya apa ya, membuat orang lain tuh malah jadi sakit kayak gitu-gitu. Nah ya udah, jadi kalau aku sekarang kalau masalah mudik, aku ya udah mudik aja selama yang tidak terhalangi oleh pencegatan beberapa kota itu silakan mudik. Tapi ya gitu, sampai rumah keluarga ya kamu jangan langsung megang-megang makanan. Tetap aja kamu harus mandi dulu, plak baru kamu ketemu keluargamu. Kalau bisa, aku pribadi sekarang kalau dari rumah sakit aku pulang ke Surabaya, kan aku di Lamongan sekarang kan. Kalau aku Surabaya, aku di rumah itu aku pakai masker. Karena aku nggak tahu aku dari rumah sakit, aku nih bawa penyakit atau enggak. Aku ini kan ada pasien-pasien yang nggak ada gejala kan. Aku kan nggak pernah tahu nih, maksudnya nggak pernah tahu aku bawa apa aja. Jadi aku kalau di rumah aku pakai masker. Karena ada mama papa, walaupun mama papa aku kayak ya belum terlalu sia resiko, tapi tetap aja aku nggak mau resiko nularin keluarga aku kan. Ada adikku, ada mamaku, keluar ke rumah tanteku juga ada adikku kecil. Aku tetap pakai masker di rumah. Ya aku pokoknya bener-bener kayak aku menjaga keluarga aku gitu loh. Karena emang kamu harus ya itu, kan kita mudik rencana ya kan, mudik itu kan tujuannya untuk menjaga silaturahmi kayak ya karena kangen ya, karena kangen keluarga juga pasti ya. Tapi itu jangan sampai kamu mudik malah kamu membawa oleh penyakit dari luar ya. Gitu ya. Betul, nggak apa sih, menurutku mudik itu boleh, cuman itu tadi kamu harus bisa jaga dirimu di tempat keluargamu sana gitu. Terakhir nih pesan buat teman-teman yang nonton, atau mungkin ya nanti terakhir insya Allah saya akan upload di YouTube teman-teman, mungkin pesannya buat teman-teman ya. Di save aja, jangan lupa. Oke, save, di save. Oke. Pesannya buat teman-teman terakhir sebelum kita stop live kita nih. Mungkin ada pesan buat teman-teman. Pesannya adalah yang paling penting emang harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan dengan cara banyak sih, kayak yang pertama emang harus apa ya, apalagi puasa gini, kalau sahur itu makan makanan yang bener lah ya. Kalau aku bilang makan bergizi karena aku anak kos, jadi aku juga nggak selalu makan bergizi kan, jadi yang penting makan. Kalau kalau bisa sih kayak minum vitamin lah ya. Emang kalau kamu sekiranya kamu gak yakin sama imunmu, boleh minum vitamin, terus banyak makan buah sayur. Aku bilang kayak gini bukan karena aku sudah melakukan, tapi aku berusaha untuk reminder diri sendiri karena aku anak kos-kosan yang juga makan apa adanya. Tapi kayak aku harus menjaga kesehatan gitu kan, kayak gitu. Ya itu sih. Terus harus selalu bahagia, karena bahagia adalah kunci kamu tidak apa ya, bukan nggak stres sih, tapi lebih ke mengurangi kadar stres. Karena kalau stres tuh kayak itu bakalan mengundang banyak penyakit. Terus kayak kamu harus apa ya, harus menjaga satu sama lain. Kayak kamu jangan merasa kayak COVID udah nggak ada, terus kayak ya udah nggak apa lah. Karena aku ngerasain banget sih kayak nggak, gimana ya, susah banget. Aku teman-teman dekatku aja ada orang-orang yang agak bebal kayak gimana cara bilangin ya, kayak ya udahlah, harus sadar diri kalau kita harus saling melindungi sekarang. Begitu ya. Semoga semua lancar puasanya sampai nanti Lebaran. Amin. Sudah cukup. Oke, kita mungkin teman-teman obrolan kita berakhir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa besok Pak sore ya, jam 14-an kalau nggak salah, kita juga akan live bareng sama Mas Renaldi Patipta, CEO dari Selendra Power. Ini anak muda yang keren banget. Dia bangun startup, kakak tingkat saya masih. Tapi keren banget pokoknya. Yeah. Keren. Oh ya, De Elsa.
Selamat malam, semoga puasanya lancar penuh sampai ini. Amin. Semoga sehat selalu, amin. 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 Semoga kakak juga sehat selalu. Terima kasih sudah Ya ngajak lahir aku batin, lahir ngobrol. batin. Ya lahir batin ya, lahir batin meskipun jauh. Meskipun masih Iya, iya. lama, puasanya masih 20 hari lagi ya, 19 hari. Li. Masih lama. Ya, Masih sekarang lama. Jangan masih dihitung. puasa ke-11. Jangan dihitung, nanti lama Assalamualaikum. banget kalau dihitung. Iya, nggak Waalaikumsalam, apa-apa, teman-teman. dihitungnya Baik, nggak. kakak. Yo, assalamualaikum, salam deh. Salam. Aku live ya. Iya.